Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari DKI Jakarta akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik dengan Teknik Coaching. Saya Astria Rahmawati dari SDN Baru 01 Pagi sebagai supervisor. Saya Vera Rahmawati dari SDN Makassar 08 Pagi sebagai coach. Saya Nurul Hidayati Latifah dari SDN Duku 05 Pagi sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vera, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Astria, Alhamdulillah baik Ibu. Ibu juga bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, hari ini dalam kondisi yang paling sehat gitu ya. Begini Bu Vera, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul sekali Ibu. Ya, begini Bu, sebelum proses melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Vera, boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nanti saat coaching Bu Vera menjadi coach ya. Oke, dan coach nanti coach nanti akan saya amati gitu ya Bu ya, dan akan saya nilai berdasarkan lembar penilaian gitu. Jadi ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian di dalam coach gitu ya Bu Vera ya. Iya, rubriknya antara lain pertama, apakah Bu Vera sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta atau belum? Gitu ya Bu. Yang kedua, apakah Bu Vera ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Gitu. Kemudian yang ketiga, apakah saat terjadi coaching nanti coach gitu ya, coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya? Lalu Bu Vera juga jangan lupa pada saat melakukan coaching, diharapkan jangan lupa Bu Vera harus menerapkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri seperti kemitraan, kemudian proses yang kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching gitu ya Bu Vera, bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa Ibu, siap. Ya, jadi sebelum nanti coaching dimulai, saya nih tanya sedikit kembali ke Bu Vera ya. Kira-kira Bu Vera kompetensi apa nih yang akan Bu Vera kembangkan gitu ya dalam coaching nanti? Kompetensi yang saya inginkan saat coaching ini kan kita perbincangan ya Bu. Iya. Saya ingin memberikan kehadiran penuh untuk coach saya dengan mendengarkan secara aktif dan tentunya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya Bu Astri kurang lebih. Oke, baik Bu Vera. Jadi itu ya kompetensi yang akan dikembangkan. Nah kemudian dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Vera sebutkan tadi, mana nih yang akan Bu Vera pilih secara spesifik gitu ya untuk dikembangkan dalam proses coaching nanti? Karena proses coachingnya itu untuk menemukan permasalahan, saya ingin berusaha untuk spesifik ke memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut akan bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu Astri. Oke, jadi menurut Bu Vera nih, kira-kira nih indikator capaian atau tujuan pengembangan dari kompetensi yang Ibu pilih tadi kira-kira apa? Indikator pencapaian keberhasilannya itu berhasil membuat coach saya nantinya lebih mandiri Bu. Mandiri dalam artian mampu menemukan solusi atau rencana aksi untuk permasalahannya tersebut sendiri. Oke. Kemudian tadi kan sudah menemukan solusi ya. Kira-kira apa lagi yang Ibu akan kembangkan dan capaiannya
dari koci tersebut. Mengembangkan aksi dengan membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang nanti akan membantu si koci menemukan permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kata kunci yang saya berikan, Ibu. Oke. Jadi agar koci lebih mandiri ya. Iya, betul sekali. Iya, koci jadi mengutarakan permasalahannya, kemudian bisa menemukan solusinya sendiri, begitu ya Bu Iya, Vera? kurang lebih seperti itu, Bu Astri. Oke, baik Bu Vera, silahkan Bu Vera mulai melakukan coachingnya. Semoga lancar dan bisa dilakukan sebaik mungkin. Namun mohon izin juga nanti setelah coaching kita bisa bertemu kembali ya. Kita berbincang-bincang kembali apa ya hasil yang Ibu temukan dari coaching yang Ibu lakukan. Begitu ya Bu Vera ya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi nanti. Boleh sekali Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu, Bang. Oke. Assalamualaikum Bu Nurul, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Vera. Alhamdulillah saya baik Bu hari ini. Bu Vera gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu. Saya senang mendengarnya. Iya Bu. Sepertinya kalau saya lihat Bu Nurul lebih cerah dan ceria dari biasanya. Tapi hari ini tampak lebih murung. Kira-kira ada permasalahan apa Bu Nurul? Itulah Bu. Sebenarnya memang ada sedikit masalah yang mengganjal di pikiran saya Bu. Namun saya bingung Bu, mau bicara dengan siapa Bu? Kira-kira Ibu ada waktu tidak ya Bu? Oh boleh Ibu, insya Allah saya ada waktu nih karena kebetulan kelas saya sedang pelajaran agama. Jadi Ibu bisa bercerita dan saya insya Allah siap untuk mendengarkan cerita Bu Nurul. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih loh sebelumnya. Baik, sama-sama Ibu. Jika begitu kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dan dapatkan dari percakapan Bu Nurul dengan saya kira-kira? Saya semoga mendapatkan solusi ya Bu dari masalah-masalah saya ini. Paling tidak apa yang menjadi beban pikiran saya itu bertemulah dengan solusi yang terbaik gitu loh Bu, setelah saya bicara dengan Bu Vera. Iya betul ya Bu, terkadang ketika ada masalah, ketika kita ceritakan tuh jadi bisa dapat inti permasalahannya ya Bu ya. Iya benar Semoga percakapan kita kali ini bisa mendapatkan permasalahan untuk Bu Nurul. Tapi kira-kira kalau boleh tahu, permasalahan seperti apa yang sekarang sedang Ibu Nurul hadapi ya Bu? Begini ya Bu, seperti kita ketahui ya Bu ya, sekolah kita kan sedang direhab total ya Bu ya. Jadi anak-anak itu sulit untuk mendapatkan bacaan seperti itu Bu. Nah terus saya juga melihat di kelas saya itu anak-anak itu sulit untuk berliterasi Bu. Itu saya perhatikan ketika mereka untuk bercerita di depan kelas, mereka itu tidak memiliki perbendaharaan kata-kata dalam pikiran mereka. Mungkin saya berpikir mungkin hal ini disebabkan karena mereka itu jarang membaca atau juga tidak dilatih membaca, bukan hanya membaca buku ya Bu ya, buku pelajaran. Namun siswa itu berlatih membaca literatur-literatur lainnya seperti itu Bu. Oh iya, jadi Ibu tuh ingin anak-anak Ibu memiliki kemampuan berliterasi yang baik ya Bu ya. Iya, jadi betul, Bu. Ibu tujuannya baik ingin meningkatkan kembali kemampuan berliterasi anak-anak di kelas Bu Nurul ya Bu ya. Iya benar sekali Bu Vera. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu ya, ingin meningkatkan literasi di kelas Ibu Nurul. Kalau begitu boleh saya izin bertanya ya Bu ya. Lalu selama ini kalau Ibu ingin meningkatkan kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan literasi apa saja yang sudah Bu Nurul lakukan di dalam kelas Bu? Ya Bu, di kelas itu Bu, sebelumnya saya sudah meminta siswa membawa buku cerita dari rumah ya Bu ya. Kita kasih jadwal tuh misalnya hari Senin kita membawa buku cerita, nanti kita baca bersama. Namun ketika waktu yang sudah ditentukan itu sudah datang,
tidak semua anak membawa buku cerita, Bu. Hanya beberapa anak saja yang bisa membawa buku cerita tersebut. Mereka alasannya ada yang tidak punya, ada yang tidak punya uang untuk membeli, seperti itu, Bu. Bahkan kata mereka jajan aja susah, Bu, apalagi buat beli buku, seperti itu. Nah, di sini saya bingung, Bu. Saya harus seperti apa lagi untuk membangkitkan motivasi membaca mereka, seperti itu, Bu. Sedangkan di kelas kita kan seperti Ibu tahu ya, kita sulit untuk membuat pojok baca karena kan saat ini sekolah kita kan rehab total ya, kita harus minta izin dulu dengan sekolah yang pagi, seperti itu, Bu. Jadi kendalanya Bu Nurul itu sebenarnya niat Bu Nurul udah bagus ya Bu ya. Iya, Bu. Kendalanya karena mungkin terlalu banyak alasan yang diterima Bu Nurul dari anak-anak ya Bu ya. Iya, benar, Tapi Bu. karena alasan-alasan tersebut apakah sudah Bu Nurul coba pikirkan cara-cara lain selain cara-cara yang tadi Bu? Iya, Bu Vera, saya tuh punya pemikiran seperti ini, Bu. Apakah pemikiran saya kurang tepat atau bagaimana ya, Bu ya? Saya berpikir saya membuat suatu gerakan 1 bulan 1 buku, Bu. Yang saya singkat itu Sabu Saku, di mana siswa saya wajibkan membaca 1 buah buku apapun itu dalam 1 bulan. Mau buku bacaan, mau buku cerita legenda, fiksi maupun non fiksi, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, keinginan Ibu untuk menguatkan kegiatan literasi di kelas Ibu. Nah, ini kan Bu Nurul udah menceritakan sedikit permasalahannya Bu Nurul. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Tapi sebelumnya, Bu, saya bingung ya, Bu ya. Gerakan Sabu Saku ini kan akan melibatkan siswa ya, Bu ya, dimana nanti mereka akan saya berikan link bacaan gitu loh, Bu, kepada siswa. Nah, inilah yang menjadi beban pemikiran saya. Tapi di sini saya juga merasa tenang, Bu, karena sudah ngobrol sama Ibu. Jadi insya Allah kedepannya saya akan menerapkan kegiatan ini. Selanjutnya saya akan meminta izin ya, Bu ya, terutama sama Bapak Kepala Sekolah, apakah gerakan yang saya buat ini disetujui oleh beliau, seperti itu, Bu. Nah, baik sekali Ibu. Kira-kira ya Bu ya, apa yang sudah dibahas bersama ini? Tadi kan Ibu sudah punya rencana ya Bu, ingin bertanya kepada kepala sekolah, lalu menggerakkan Sabu Saku Ibu tadi. Nah, itu sebuah rencana yang sangat bagus menurut saya ya Bu ya. Lalu, apakah ada hal-hal lain selain itu yang ingin Ibu Nurul lakukan untuk meningkatkan kegiatan literasi di kelas? Nah, itu dia, Bu. Dengan kegiatan Sabu Saku ini nanti anak-anak saya buat semacam kompetisi, Bu. Jadi setiap 1 bulan itu sudah berakhir, anak-anak saya buat kompetisi bercerita. Jadi memacu mereka untuk bercerita di depan kelas. Inti dari cerita bacaan mereka. Nah, kan di kelas 6 itu kita sudah belajar tentang cerita narasi, eksposisi. Mereka sudah mengenal yang namanya alur cerita, penokohan, apalagi ya, antagonis, protagonis, setting, dan lain-lainnya itu, Bu. Jadi dengan literasi Sabu Saku ini saya ingin juga membangkitkan minat baca mereka dan memasukkan materi ini ke pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu juga saya akan membuat kompetisi. Nanti mereka akan mengungkapkan apa isi buku yang sudah mereka baca, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa, itu ide-ide yang luar biasa ya Bu ya. Saya setuju dengan ide Ibu, tapi kalau kita bahas skala keinginan Ibu ya kan. Keinginan-keinginan Bu Nurul itu bisa dilakukan dengan efektif dan Ibu sudah ada di skala berapa itu kira-kira menurut Bu Nurul? Kalau menurut saya, Bu ya, masih skala 7 ya, Bu. Karena masih banyak kendala-kendala ya, Bu ya, seperti itu. Oke, ada di skala 7 ya, Bu. Berarti setelah Ibu nanti akan menggerakkan ide-ide Ibu, ya kan, melaksanakan ide-ide Ibu, apakah skala tersebut dapat meningkat dan menjadi lebih efektif, Bu Nurul? Saya insya Allah, Bu, saya yakin dengan
langkah-langkah yang akan saya ambil itu saya akan menaikkan skala tadi menjadi mungkin sampai 8 atau 8,5 seperti itu Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Bagus sekali, kita harus memiliki pemikiran-pemikiran positif untuk ide-ide yang akan kita keluarkan ya Bu. Terus setelah ini siapa yang akan dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu atau memberikan dukungan kepada Ibu untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa itu Bu? Ya tentunya ya Bu, saya butuh dukungan ya Bu ya, terutama dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu sebagai pimpinan kami, pimpinan kita. Lalu saya juga meminta dukungan dari rekan-rekan guru untuk ikut memantau kegiatan saya seperti itu, dan yang lebih berfokus lagi yaitu kepada orang tua Bu, dimana kegiatan ini kan menyangkut orang tua karena anak-anak kita di kelas 6 ini kan ada beberapa anak yang belum memiliki gawai ya Bu ya, dimana gawai mereka itu masih bergabung lah ya, masih bergabung bersama orang tua. Nah nanti ketika kita kasih link otomatis kan gawai orang tua itu dipinjam anak Bu untuk dibaca, untuk membaca cerita yang ada di link tersebut. Jadi paling tidak saya meminta orang tua berkontribusi langsung memantau anak-anak mereka agar mereka itu membuka link yang kita tuju gitu. Jadi tidak membuka link-link yang lain. Maklum lah Bu, anak-anak sekarang kan jari jemari mereka lebih lincah ya Bu ya. Iya betul sekali ya Bu Nurul. Lalu kira-kira nih Ibu sudah menyampaikan komitmen Ibu, dukungannya apa? Kapan Ibu akan berusaha melaksanakan atau menerapkannya? Waktunya itu kira-kira Bu? Insya Allah awal bulan ini ya Bu, saya akan mencobanya. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan singkat kita tadi ya Bu ya? Alhamdulillah Bu Vera, permasalahan saya agak sedikit lega setelah ibu saya berbicara sama Bu Vera. Saya mendapatkan solusi dari keinginan saya, yang akan saya lakukan ke depannya, seperti itu Bu Vera. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga semua yang Bu Nurul inginkan bisa terselesaikan dengan baik, dan saya bersemangat sekali nih untuk mendengar nantinya kelanjutan dari Bu Nurul setelah melaksanakan tindakan-tindakan Ibu ya Bu ya. Iya, Bu Boleh Vera. kan ya Bu ya kira-kira? Boleh Bu Vera, silahkan Bu. Oke, sekali lagi terima kasih nih Bu Nurul sudah mempercayakan perbincangan Bu Nurul dengan saya. Saya sangat menantikan nantinya cerita kembali dari Bu Nurul. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Nurul sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Vera. Senang saya bisa berbicara dengan Bu Vera sehingga masalah saya bisa terselesaikan. Nanti akan saya ceritakan ya Bu ya kelanjutannya ya Bu Saya ya. tunggu sekali Ibu. Baik Ibu Nurul, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera, ketemu lagi nih kita. Waalaikumsalam Bu Astri. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Bu Vera perasaannya setelah melakukan coaching tadi ya bersama Coach? Saya merasa senang dan puas ya Bu bisa belajar melakukan coaching untuk coach saya tadi Ibu. Oke, bagaimana kemudian perasaan coachingnya Bu Vera sendiri saat melakukan coaching dengan Bu Vera sebagai coach ya? Kalau yang saya lihat ya Bu ya, coach saya sepertinya sudah merasa senang ya Bu, karena terlihat dari coach saya memberikan respon yang positif dan berhasil menemukan rencana aksi dari permasalahan yang sedang dialaminya. Oke, baik ya Bu. Jadi Bu Vera sudah melakukan coaching, kemudian apakah menurut Bu Vera indikator tercapaian yang sudah Bu Vera tetapkan tadi ya di awal apakah sudah tercapai? Secara pribadi ya Bu, saya merasa sudah tercapai ya Bu, karena saya sudah belajar untuk melakukan coaching dengan alur Tirta. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari coaching, mengidentifikasi masalah, lalu memfasilitasi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mendapatkan rencana aksi atas permasalahan tersebut. Dan yang berikutnya adalah
berusaha menemukan tanggung jawab dari diri Koci atas permasalahan yang sedang dialaminya Ibu. Oke sekali. Artinya apa yang sudah Bu Vera rencanakan ya dalam pelaksanaan Koci tadi sudah terpenuhi ya, terutama dalam pertanyaan berbobot ya Bu Vera ya. Alhamdulillah sudah Ibu. Oke. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan tadi ketika Ibu melakukan coaching bersama Koci tadi sudah berjalan dengan baik. Proses coaching yang sudah Ibu lakukan juga sudah menggunakan alur tirta gitu ya. Ibu juga sudah mampu menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu dengan kata kunci yang Ibu temukan sendiri sehingga jawaban dari Koci itu sendiri bisa menemukan solusinya. Si Koci bisa menemukan solusinya gitu ya. Kemudian saya juga menemukan bahwa terjadi interaktif gitu ya antara Koci dengan coach gitu ya. Kemudian apa yang disampaikan dan diminta oleh Bu Vera sebagai oleh Koci gitu ya, sehingga Koci mampu memberikan jawaban yang Bu Vera inginkan gitu. Nah, di akhirnya Bu Vera, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bu Vera ingin kembangkan ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan belajar memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu memberikan kehadiran penuh. Nah itu semua kan bisa terjadi ketika kita sering melakukan percakapan dengan alur cerita ya Bu. Betul. Jadi saya ingin mencoba menerapkan lebih sering lagi percakapan dengan menggunakan alur tirta supaya saya kedepannya itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi tentunya Bu Astri. Berarti Allah bisa karena terbiasa. Oke, sekali, gitu ya. Oke, Bu Vera, semangat ya. Sudah hebat sekali pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Vera. Tetap semangat dan terus belajar untuk menjadi melaksanakan coaching dengan baik di kemudian hari gitu ya. Terima kasih Bu Vera, sudah cukup baik, semoga hasilnya memuaskan ya Bu Vera. Jika Bu Vera ada kegiatan lagi silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu Vera, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih kembali Bu Astri. Jadi nanti kalau saya mau diskusi coaching lagi boleh ya Bu ya? Boleh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku nggak ngerti deh.